Pengertian technopreneurship. Kata technopreneurship merupakan gabungan dari kata teknologi dan entrepreneurship yang dapat disimpulkan sebagai proses pembentukan dan kolaborasi antara bidang usaha dan penerapan teknologi sebagai instrumen pendukung dan sebagai dasar dari usaha itu sendiri, baik dalam proses, sistem, pihak yang terlibat maupun produk yang dihasilkan. Pengertian manajemen pemasaran. Manajemen pemasaran dalam teknologi perusahaan technopreneurship adalah proses merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan aktivitas pemasaran yang terkait dengan produk atau layanan teknologi yang ditawarkan oleh perusahaan dengan melibatkan identifikasi pasar, target, pengembangan strategi pemasaran, penetapan harga, promosi, distribusi, dan analisis kinerja untuk mencapai tujuan bisnis dalam konteks teknologi dan inovasi. Tujuan pemasaran dalam technopreneurship. Tujuan pemasaran dalam technopreneurship adalah untuk memperkenalkan, memasarkan, dan mempromosikan produk atau jasa teknologi yang dihasilkan oleh para pengusaha teknologi (technopreneurs) agar dapat dikenal oleh pasar yang lebih luas. Dengan strategi pemasaran yang tepat, technopreneurs dalam meningkatkan awareness, minat, dan akuisisi pelanggan untuk membangun dan mengembangkan bisnis teknologi mereka. Selain itu, tujuan pemasaran juga termasuk membangun citra merek yang kuat, meningkatkan penjualan, dan menjaga kepuasan pelanggan agar dapat mempertahankan pangsa pasar dan berkembang secara berkesinambungan. Halo, saya Ayu. Saya akan menjelaskan tentang konsep pemasaran. Konsep pemasaran terdiri dari 5. Yang pertama adalah konsep pengeluaran. Konsep pengeluaran adalah konsep yang berdasarkan kepada kepercayaan bahwa pengguna lebih berminat membeli produk yang berharga murah serta mudah diperoleh. Yang kedua adalah konsep produk. Konsep produk adalah konsep yang berdasarkan kepada prinsip bahwa pengguna akan menghargai dan lebih mengutamakan produk yang menawarkan kualitas, prestasi, dan ciri-ciri yang inovatif serta yang terbaik. Yang keempat adalah konsep jualan. Konsep jualan ini berorientasikan menjual produk melalui kaedah pemasaran yang lebih agresif. Yang keempat adalah konsep pemasaran. Konsep pemasaran ini adalah konsep yang berbeda dari ketiga konsep sebelumnya, di mana konsep ini berorientasikan memenuhi keperluan dan kemauan pengguna dengan efektif. Sedangkan tiga konsep sebelumnya berorientasikan hanya kepada kepentingan industri untuk menjual produk. Dan yang terakhir adalah konsep kesejahteraan. Konsep kesejahteraan ini adalah konsep langsungan daripada konsep pemasaran, di mana ia ditambah dengan unsur-unsur kepekaan industri terhadap kesejahteraan pengguna serta masyarakat secara keseluruhan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang strategi dan taktik dalam pemasaran. Ada beberapa strategi pemasaran yang dapat dilakukan atau digunakan untuk mencapai keunggulan dalam bersaing. Di antaranya adalah strategi penetrasi pasar, strategi pengembangan pasar, strategi pengembangan produk, dan segmentasi pasar. Yang pertama adalah strategi penetrasi pasar. Adalah usaha untuk meningkatkan penjualan dari produk yang sama dan dalam pasar yang sekarang melalui peningkatan usaha penjualan dan periklanan. Yang kedua adalah strategi pengembangan pasar. Strategi pengembangan pasar adalah usaha untuk meningkatkan penjualan dengan memperkenalkan produk atau jasa yang sama kepada pasar atau segmen yang baru. Ada beberapa syarat untuk melakukan segmentasi yang efektif, yaitu segmennya harus dapat diukur, dapat dijangkau, cukup besar atau cukup menguntungkan, dan dapat dibedakan serta dapat dilaksanakan.
Yang keempat adalah strategi pengembangan produk. Strategi pengembangan produk adalah usaha dari perusahaan untuk meningkatkan kondisi produk yang lama kepada segmen pasar melalui atau dipengaruhi atas unsur-unsur keinginan dari pengguna terhadap produk itu sendiri. Dan yang terakhir adalah segmentasi pasar. Segmentasi pasar adalah keinginan atau kegiatan membagi suatu pasar menjadi kelompok-kelompok pembeli yang berbeda. Atau segmentasi pasar juga dapat diartikan sebagai proses pengidentifikasian perbedaan antara pembeli di pasar yang baik bersifat heterogen kepada homogen. Berdasarkan pemaparan sebelumnya, kita dapat mengetahui bahwa pasar produk itu adalah tidak homogen, melainkan atau pada kenyataannya adalah heterogen. Pada umumnya, sebelum melakukan pemasaran, kita harus dapat mengidentifikasikan konsumen yang akan kita targetkan dengan menggunakan teknik analisis strategi pemasaran atau STP. Segmentation, Targeting, and Positioning. Halo, perkenalkan nama saya Maureen Victoria. Kita akan membahas strategi pemasaran dalam technopreneurship menggunakan konsep 4P, yaitu Product, Price, Place, and Promotion. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, produk. Produk adalah inti dari setiap bisnis. Dalam technopreneurship, produk seringkali berupa solusi teknologi atau inovasi yang mengatasi masalah tertentu. Pastikan produk Anda sesuai dengan kebutuhan pasar dan memberikan nilai tambah yang jelas kepada pelanggan. Untuk yang kedua, yaitu price, yaitu penentuan harga dalam technopreneurship dapat menjadi tantangan. Pertimbangan biaya produksi, nilai produk, dan harga pasar saat menetapkan harga. Jangan lupa untuk mempertimbangkan model harga yang sesuai dengan strategi bisnis Anda, seperti harga tetap atau berlangganan. Untuk yang ketiga, place. Tempat atau distribusi memainkan peran penting dalam mencapai target pasar. Pilih saluran distribusi yang tepat untuk produk Anda. Apakah itu melalui pengecer, e-commerce, atau kemitraan strategis dengan perusahaan lain. Pastikan produk Anda mudah diakses oleh pelanggan yang potensial. Untuk terakhir yaitu promosi. Promosi adalah cara untuk memperkenalkan produk Anda kepada pasar. Gunakan berbagai metode promosi seperti iklan digital, media sosial, dan billboard pemasaran konten untuk meningkatkan kesadaran dan minat pelanggan. Ingatlah untuk menyesuaikan strategi promosi dengan profil dan preferensi audiens Anda. Untuk yang terakhir, kesimpulan. Dengan menetapkan konsep 4P dalam strategi pemasaran, technopreneur dapat meningkatkan peluang kesuksesan dalam memasarkan produk teknologi mereka. Teruslah mengembangkan produk, menyesuaikan harga, memperluas distribusi, dan memperkuat promosi untuk mencapai tujuan bisnis Anda. Terima kasih telah menonton. Semoga pembelajaran dari kelompok kami dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube channel Universitas Tangerang Raya Official ya. Bye-bye! Terima kasih telah menonton video kami. Semoga bermanfaat ya. Salam mahasiswa. Yeay.